A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya, baik? Bapak-bapak baik? Saya mau pantun, boleh kagak? Boleh ya. Beli alpukat di Tunisia. Selamat datang jamaah Masjid Al-Istiad di acara Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita bisa bersilaturahim dalam Cahaya Hati Indonesia, dan tentunya seperti biasa kita akan menghadirkan tema-tema yang dekat dengan keseharian kita. Kita belajar agama, mencoba untuk melihat permasalahan yang ada dan kita coba cari pendekatannya dari Al-Quran. Dan setelah itu nanti kita akan ngaji bareng ya, kita akan bedah kitab. Kita akan ngaji tafsir, ada ayat yang dibacakan, terus kita simak tafsirnya apa ya, kajian tafsirnya bagaimana. Tentunya dengan guru-guru kita yang sudah hadir. Izinkan saya terlebih dahulu menyapa guru-guru kita yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau yang luar biasa, susah banget kalau mau ketemu sama beliau ini nih. Masya Allah. Terbalik Ibu. Assalamualaikum Al-Habib Muhammad Syahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Bib, sehat Bib? Alhamdulillah, fiafia. Gimana antum sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Syukran Habib sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Makasih banyak. Amin. Sehat selalu untuk Habib. Sama-sama, Masya Allah. Ibu-ibu sehat? Mukanya belum ngopi semua nih. Ya, kayaknya saya yang belum ini Habib. Di samping Habib Muhammad Syahab, hadir juga guru kita Kiai Haji Soleh Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai ini tenang-tenang menghanyutkan ini. Kali. Kiai udah berapa kali datang ke Masjid ini Istihad nih? Saya tuh tuan rumah kayaknya. Oh, tuan. Warga ya. Aduh. Selamat datang di kampung sendiri. Terima kasih Kiai sudah meluangkan waktunya hari ini. Iya. Dan samping Kiai muasisnya Haji Dasuki nih, nggak ada dir beliau ya? Kiai Dasuki nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya, langsung dibacain tadi juga. Nih ingat gak zaman yang UJ dulu nih ada Haji Uki. Oh iya. Baik, samping Kiai Soleh Sofyan hadir guru kita Kiai Haji Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Habib David. Baik, terima kasih banyak ya. Sama-sama Habib, sama-sama Habib David. Gimana udah ngopi belum kata Habib tadi? Belum Habib, belum. Ustaz David belum. Sama dengan Habib kita insyaallah. Masya Allah. Baik, tentunya itulah guru-guru kita yang hadir akan membagikan ilmunya dan juga nasihatnya bagi kita semua ya. Tentunya sekarang apalagi dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ya. Kita, ibu-ibu sudah siap belum menyambut Ramadan? Siap belum? Insya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, bayar utang belum? Nah, itu dia utang apa? Utang Ramadan yang lalu. Oh iya benar. Tapi masih boleh kalau bulan Syaban ya. Kalau bulan Ramadan jangan baru. Oke, kita simak dulu video yang sedang viral saat ini dan sambil kita lihat bagaimana tanggapan dari guru-guru kita. Silahkan. Viral sebuah video di media sosial, seorang pemilik panti asuhan menganiaya 18 anak asuhnya di Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin di Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut warga, pelaku yang juga berjualan kelontong ini kerap marah-marah, apalagi jika anak asuhnya salah kasih kembalian uang belanja. Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa menyerahkan proses hukum sepenuhnya ke pihak kepolisian. Kini 18 anak asuh tersebut dipindahkan ke Dinas Sosial Kota Palembang. Setelah ditangkap, polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka. Sebanyak 18 anak semuanya sudah pernah mendapat kekerasan oleh pelaku sejak tahun 2022. Dari hasil pemeriksaan, pelaku juga diketahui mengidap HIV. Pelaku berdalih tindakannya untuk mendidik anak-anak asuhnya. Polisi juga masih dalami apakah ada tindak kekerasan seksual yang dilakukan pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Allahu Akbar. Ini setelah tadi kita ketawa-ketawa melihat kisah ini jadi ngenes ya. Pertama, satu anak yatim
yang diasuh sama orang yang kita harap dia bisa mendidik anak yatim ini jadi anak yang baik. Tapi cara pendidikannya ini kasar sekali Habib. Nah Habib, bagaimana pertama kita menyikapi ini ya, dilihat dari Islam memandang anak yatim seperti apa yang harus cara memperlakukannya bagaimana, dan mungkin nanti guru-guru yang lain juga bisa meneruskan. Kami berikan waktunya, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tadi video yang kita lihat ini, Masya Allah, memang bisa dikatakan menyakitkan hati. Karena anak yatim itu kesayangan baginda Nabi besar Muhammad, sampai yang mendapat gelar Abul Yatim. Nabi kita ibu, bapak, itu mendapat gelar bapaknya anak yatim. Karena kenapa? Sangat cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak yatim. Hingga pernah suatu cerita, diceritakan itu sampai Rasul hari Idul Fitri, ada anak yatim yang lagi main, sampai Rasul bilang, kenapa ini anak kok menangis? Yang lain, anak-anak yang lain sedang main-main, ini anak yatim pakainya nggak bagus menangis. Kemudian lihat, ditanya sama Rasul, kalau kita lihat orang yang menyakitkan tadi, sampai Rasul tanya, kenapa kau menangis? Dia nggak tahu itu Rasulullah. Sampai kata itu anak, ayahku meninggal membantu agama yang dibawa oleh Rasulullah. Itu nggak tahu dia Nabi. Dia nggak tahu itu Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad kemudian ibuku menikah lagi dan aku tidak terurus. Maka Rasulullah gendong itu anak. Diangkat oleh Nabi, digendong oleh Nabi, dibawa ke rumah, dimandikan, dipakaikan, diwangikan, dikasih permen, dikasih makanan, sampai kata Rasulullah, apakah kau mau yang namanya Nabi Muhammad itu menjadi ayahmu? Baru sadar itu anak bahwa yang ngajak dia ngomong itu Nabi Muhammad. Begitu sayangnya, maka di dalam Al-Quran banyak sekali, di dalam hadis banyak sekali ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'ammal yatima falah taqhar. Tidak boleh kita menghardik, memukul. Arsy itu bergoyang, arsy itu marah ketika orang-orang bikin anak yatim itu sampai menangis. Nah mungkin mohon maaf juga, mungkin saya menitipkan omongan lewat Cahaya Hati ini sama polisi-polisi. Mungkin banyak sindikat-sindikat yang seperti ini yang memanfaatkan anak yatim buat cari uang, buat segala macam. Ada haram. Ini sangat tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala. Kita diperintahkan untuk menyayangi anak yatim, mencintai anak yatim, membantu anak yatim, bukan kita mengambil manfaat daripada anak yatim tersebut. Apalagi sampai memotong hasil. Kalau penghasilan anak yatim itu seperti apa, sampai saya dengar tadi Ustadz Solsa bilang sampai berapa persen? 10%. Sampai 10%. Masya Allah. Kesian itu anak, sudah ayahnya nggak ada, apalagi mungkin ibunya tidak ada, kurang kesayang. Coba bayangkan anak-anak kita tuh panas sedikit aja rasanya pengen panasnya itu kita pindahin sama kita. Betul nggak David? Sangken kita sayang ini anak-anak, Masya Allah, kalau kita lihat yang masih kecil-kecil sana ditampar. Bagaimana nggak harus marah? Bayangkan ibu, bagaimana azab yang akan diberikan oleh Allah. Ingatkan yang semua yang mudah-mudahan mendengar, ya, siapapun yang ingetin, yang menghardik anak yatim, yang menyusahkan anak yatim. Ini kan kemarin kita Isra wal Mi'raj. Di dalam ketika Nabi Mi'raj, ketika Nabi Isra itu diperlihatkan oleh Allah, ada orang yang perutnya membesar, hatta la yataharrak yaminan wala shimalan, sehingga itu orang tidak bisa bergerak saking membesar, perutnya membesar sampai meledak. Dibikin lagi oleh Allah, dibesarkan lagi sampai meledak. Dibikin rasa sakit terus berkali-kali. Kenapa? Rasul tanya sama Sayyidina Jibril, apa sebab mereka? Itulah orang-orang yang hasil makan hartanya anak yatim. Banyak lagi
Nah, siksaan-siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, ingetin, sudah sadar. Mungkin dengan Masya Allah acara Cahaya Hati yang bikin Adam Ainus TV ini mudah-mudahan sampai ke telinga-telinga orang-orang yang sering makan harta anak yatim, yang menghardik, yang menghina segala macam. Mudah-mudahan mereka disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak Habib. Silakan Ustadz Solsof. Betul. Solsof juga jadi ikutan ya, Soleh Sofyan. Habib sih nyebut tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat tayangan tadi, saya ingin berpesan sejenak bahwa menangani anak yatim cukup dengan dua cara. Yang pertama, jadikan dia anakmu, kau sayangi, kau ridhoi, dan kau didik sesuai dengan apa yang kau lakukan dengan anak-anak kandungmu dan dagingmu. Dia ada di meja makan di mana dihidangkan makanan yang enak-enak, di mana anakmu itu makan dengan lezat. Dia ada di kamar anakmu yang penuh dengan kasur dan AC yang dingin sehingga sang anak bisa tidur dengan nyenyak menggapai impiannya. Dia ada di sekolah di mana anak-anakmu bersekolah menggapai cita-citanya. Dia ada di rumah di mana dia bisa nonton, kemudian berpelukan dan ibu dan bapak. Kenapa kemudian banyak tempat-tempat di mana anak yatim itu berkumpul, Habib? Ada plang bertuliskan anak yatim. Karena rumah kita tertutup buat anak yatim. Rumah kita ditutup rapat-rapat, tidak boleh ada anak yatim. Kalau toh mau nolong anak yatim, cukup dengan nyumbang saja. Maka yang harus kita lakukan adalah buka rumah kita, jadikan dia anakmu. Setuju? Assalamualaikum. Kenapa pada bengong begini? Satu lagi yang mau nambahin, buat orang yang suka ngundang anak yatim, jangan taruhnya di pojokan. Iya. Kan kadang-kadang begitu, Ustaz. Yes. Iya benar. Ngundang anak yatim muliakan, taruh di depan, kasih makanan yang enak. Silahkan lanjutkan. Baik. Yang pertama. Yang kedua, solusi buat anak yatim adalah nikahin emaknya. Pak, girang banget Bapak ini. Buset. Langsung begini, nikahin emaknya Bapak. Yes. Kalau emaknya cantik, cakep, semok, demplon, jalan kayak edok kemagriban, bonus namanya Pak. Tapi kalau kemudian emaknya maaf, apa ya, saya mau jawab apa ini? Ya itu pokoknya nasib itu namanya. Tapi fokusnya adalah jadikan anak yatim itu adalah anak ibu dan anak bapak, sebagaimana kasih sayang itu datang kepadanya. Kemudian kenapa kemudian muncul hal seperti ini? Ada siksaan, ada penanganan yang tidak baik, boleh jadi dua hal, Mas David. Yang pertama, sang orang yang menanggung anak yatim belum mampu menjadikan mentalnya untuk menjadi orang tua anak yatim, sehingga muncul kekerasan. Yang kedua, adanya eksploitasi di balik kasih sayang kepada anak yatim dalam tujuan untuk eksploitasi ekonomi. Anak dibiarkan berdiri di tengah jalanan, pegang keropak, tulisannya santunan anak yatim. Sang anak yatim dibiarkan kemudian diumbar membawa proposal, keluar masuk kampung-kampung nyari sumbangan. Anak dibiarkan untuk mencari rizki, mencari uang dengan keropaknya keliling dia, kemudian pulang setor kepada yang mengelolanya, kemudian diambil 10%. Carikan kepada saya, Mas David, Habib, dalil mana yang memperbolehkan seseorang mengambil keuntungan 10% dari anak yatim? Emosi saya. Esmosi. Betul? Iya betul ya. Jadi artinya bagaimana? Kalau ingin mencegah hal seperti ini, eksploitasi ekonomi, mencegah orang-orang yang tidak mampu secara mental membesarkan anak yatim, buka pintu rumah kita masing-masing.
Buka pintu kita rumah masing-masing. Nak masuk, nak masuk. Itu ada kamar untukmu, itu ada dapur untukmu, itu meja makan, nak. Itu adalah televisi. Ini gadget buat engkau. Engkau boleh kuliah sampai perguruan tinggi sebagaimana anakku nanti dikuliahkan. Engkau sama dengan yang lain. Itulah yang menjadi inti utama. Kata Rasul, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Lihat hakada 1, 2. Apakah jari ini bisa dilepas? Tidak. Bisa dilepas? Tidak. Tidak bisa dilepas. Tidak bisa dilepas, menyatu. Kalau ini dicubit, ini sakit. Kalau ini dipotong, ini sakit. Artinya darah dagingmu adalah anak yatimmu juga. Terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Kiai Soleh Sofyan. Allah ya Rabbi. Jadi kita harus membuka pintu kita buat anak-anak yatim ya, ya. Ada batasan umur nggak, Kiai? Anak yatim. Sebelum balik. Jangan-jangan ya udah nanti aja kita ya. Ini serius soalnya bahasan. Kita mau ke rumah dia nih yatim gitu. Silakan dilanjutkan oleh Kiai Ayub Saifullah. Silakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati seluruh jamaah Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah, kesehatan, kelancaran dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada satupun makhluk yang sangat diwasiatkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk diperlakukan dengan sebaik mungkin selain diantaranya adalah anak yatim. Kata para ulama, Allah menyebutkan kata yatim dalam Al-Quran baik mufrad, mutsanna atau jama' itu sebanyak 23 kali dalam Al-Quran, dalam 22 ayat. Ini artinya tidak semata-mata Allah menyebut dalam jumlah banyak ini, kecuali Allah memesankan bahwa ingat muslimin muslimat, berbuat baiklah kepada anak yatim dan jangan menyia-nyiakannya. Makanya para ulama sepakat, siapapun yang menyakiti anak yatim, jangankan memukulnya, membentaknya tanpa alasan yang dibenarkan, qalal ulama'u huwa min akbaril kabair, termasuk di antara dosa besar. Apa dalilnya? Di antaranya pertama, Allah dalam surah An-Nisa ayat 36 berwasiat agar berbuat baik di antaranya dengan anak yatim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Sembah Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Lalu berbuat baiklah, yang pertama orang tua, yang kedua kerabat, yang ketiga anak yatim, yang keempat baru orang miskin. Allah dalam ayat ini menggunakan fi'il amr yang menunjukkan bahwa wajib hukumnya. Sehingga kata para ulama, sepakat ulama, siapapun yang menyakiti anak yatim dosa besar. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menegaskan, seperti disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad, Allah berfirman, jangan kau sakiti anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan engkau bentak, jangan engkau sewenang-wenang. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, ayat la tuzillahu wa la tuhinhu wa la tuqhiru walakin ahsin ilaihim wa talattaf bihim. Jangan engkau hardik, jangan engkau berlaku sewenang-wenang, tapi berlakulah dengan baik dan lemah lembutlah kepada mereka anak yatim. Bahkan yang terakhir, bukan hanya itu, ketika Allah berbicara tentang dalam surah Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul ahanan kalla bal la tukrimunal yatim. Ketika orang berfikir, ketika Allah memberikan harta banyak, dia berfikir Allah memuliakannya. Ketika Allah berikan harta sedikit, dia pikir dia menghinakannya. Kata Allah, bukan itu ukurannya.
Ukuran seseorang dimuliakan atau dihinakan oleh Allah bukan harta yang Allah berikan kepadanya, tapi ukurannya ada di sikap dia dengan anak yatim. Ketika dia tidak memuliakan anak yatim, maka itu artinya Allah menghinakannya. Ketika dia memuliakan anak yatim, itu artinya Allah mengistimewakan dan mengangkat derajatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memuliakan anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Aib Saifullah. Jadi saya ingat ada satu surat juga ini di dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Bahkan dikatakan orang-orang yang mendustakan agama itu termasuk salah satunya orang yang menghardik anak yatim. Ya Allah ya Rabbi. Sayang gimana ibu, siap rumahnya dibuka untuk anak yatim? Siap ibu, ya, jangan usah jauh-jauh lihat anak yatim, lihat tetangga dulu, ada nggak tetangga kita yang susah, ada nggak anak yatim di sekitar kita, kita bantu yuk ya, sepakat ya Pak ya, Bu ya. Baik, insya Allah kita akan bahas lebih banyak lagi tentang tema ini, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini, di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.